Kita akan membahas mengenai bagaimana sih kita bisa mengukur performa, mengukur kinerja, atau mengukur akurasi dengan menggunakan confusion matrix dari suatu model yang sudah kita buat dan kita latih atau kita train sebelumnya untuk permasalahan binary classification atau klasifikasi binar. Apa itu binary classification? Yaitu ketika kita memetakan suatu data input atau mengklasifikasikan suatu data input menjadi salah satu dari dua kemungkinan kelas. Oleh karena itu disebut dengan biner. Kelas apa itu? Kalau data tersebut kalau tidak kelas positif, ya berarti dia adalah kelas negatif. Ini adalah klasifikasi biner atau binary classification. Oke, kita akan bahas confusion matrix nanti dengan contoh langsung. Misalkan sekarang yang lagi melanda, wabah yang melanda hampir di banyak negara di seluruh dunia adalah wabah corona, yaitu penyakit yang disebabkan oleh virus COVID-19. Oke, kita mau mengidentifikasi keberadaan COVID-19 di dalam tubuh pasien. Jadi nanti akan ada dua kelas di sana. Apakah dia kelas positif, artinya di dalam tubuh pasien terdapat virus COVID-19, ataukah dia kelas negatif, artinya ini yang kita harapkan tidak ada virus COVID-19 di dalam tubuh pasien. Oke. Sekarang bagaimana binary klasifikasinya? Oke, yang pertama kita harus buat yang pertama adalah kita punya modelnya. Jadi dengan menggunakan pendekatan dari machine learning, kita koleksi data, kita buat model berdasarkan algoritma tertentu, kemudian kita train sehingga kita dapatkan model yang sudah jadi. Misalkan untuk mengidentifikasi COVID-19 ini, kita menggunakan data citra paru-paru karena yang diserang adalah paru-paru. Misalkan seperti ini, kita punya sekumpulan image paru-paru, citra ronsen. Oke, kita punya sekumpulan image citra ronsen. Ronsen dari paru-paru. Citra ronsen ini yang kita jadikan input dari model yang akan kita bangun nanti. Misalkan, ini kita lakukan feature extraction, kita buat model klasifikasinya, kemudian kita latih, kemudian kita dapatkanlah model identifikasi atau model klasifikasinya. Oke, dengan model ini kita dapat menentukan kalau saya punya input, saya masukkan ke model, kita bisa punya output. Oke, apakah dia kelas positif ataukah dia kelas negatif. Oke. Misalkan, kita tidak akan bahas bagaimana cara bikin modelnya. Misalkan yang kita anggap, kita sudah asumsikan kita sudah punya model identifikasinya. Berdasarkan data input ini, kita latih dan sebagainya. Kemudian kita mau hitung performa dari model yang kita bangun. Akurasi dari model yang kita bangun. Contohnya adalah, misalkan kita punya data seperti ini. Nah, ini data adalah kita masukkan data, kita punya data, kita masukkan ke dalam model yang sudah kita bangun, kita dapatkan output. Oke, dalam tabel ini ada tiga buah field, ada nomor, ada prediksi atau output, yang terakhir adalah target. Apa itu prediksi atau output? Prediksi ini adalah output yang dihasilkan oleh model.
Ini adalah yang dihasilkan oleh model. Sedangkan target, kalau kita bicara tentang target adalah output yang seharusnya atau output yang ditargetkan. Ya. Jadi misalkan berdasarkan model yang kita bangun, kita punya data citra ronsen, kita masukkan ke dalam model yang kita bangun, kita dapat, oke, ternyata dia adalah identifikasi positif COVID-19. Itu berdasarkan citra paru-parunya. Padahal, kalau kita lakukan swab, proses screening dengan menggunakan metode kedokteran, proses screening dengan swab, dengan PCR dan sebagainya, ternyata pasien tersebut adalah negatif COVID-19. Oke. Hasil screening itu bisa kita masukkan ke dalam data target, sedangkan hasil dari model kita bisa masukkan ke dalam kolom prediksi atau output. Oke ya. Sekarang, bagaimana kalau kita sudah punya data seperti ini, bagaimana kita cara untuk mengukur akurasi atau performa dari model yang sudah kita bangun. Kenapa kita butuh tahu akurasinya? Supaya kita tahu bahwa model yang kita bangun bagus tidak. Kalau tidak bagus ya berarti kita perlu melakukan pendekatan lain atau memodifikasi atau mengimprove dan sebagainya. Oke. Untuk mengukur akurasi model ini, kita menggunakan confusion matrix. Sebelum kita bangun confusion matrixnya, kita harus mengenal beberapa istilah berikut. Yang pertama adalah true positive. Oke. Yang kedua adalah false positive. Yang ketiga adalah true negative. Yang terakhir adalah false negative. Ini adalah istilah-istilah yang terdapat pada confusion matrix. Istilahnya agak membingungkan gitu ya, tapi kita coba memahami ini apa sih yang dimaksud masing-masing istilah ini dengan cara yang mudah. Yang pertama adalah kalau kita punya istilah true positif, false positif, true negatif, false negatif, maknanya seperti apa? Kita coba pahami satu persatu. Pertama adalah kita harus lihat kata yang kedua, yaitu kata positif atau kata negatifnya. Artinya apa? Kata kedua ini menunjukkan prediksi kita adalah kelas positif. Prediksi kita adalah kelas positif. Atau prediksi kita adalah kelas negatif. Prediksi kelas, baik dia positif ataukah negatif, sesuai katanya. Berarti kalau di sini positif, berarti prediksi kelas kita adalah positif. Kalau di sini negatif, berarti prediksi kita atau output yang dihasilkan oleh model yang kita bangun adalah negatif. Oke, berikutnya. Kata yang pertama. Di sini ada dua kemungkinan, yaitu true atau false. Apa maksudnya? Prediksi kita tadi, baik kelas positif ataupun negatif, itu bernilai true ataukah benar dan bernilai false ataukah salah. Jadi hasil prediksi kita, kata pertama itu, true atau false itu adalah menyatakan hasil prediksi kita adalah true ataukah false, benar ataukah salah. Oke. Pertanyaannya berikutnya adalah, bagaimana kita tahu bahwa hasil prediksi kita adalah true, hasil prediksi kita adalah false?
ya kita cocokkan dengan data target. Kalau prediksi kita itu sama dengan data target, maka dia true, berarti benar. Yang kita prediksikan positif, kemudian data target juga menyatakan positif, berarti prediksi kita adalah true. Sebaliknya, bagaimana kita tahu bahwa prediksi kita adalah false? Ya kita cocokkan dengan data target. Kalau prediksi kita itu tidak sama dengan data target, maka prediksi kita adalah false. Misalkan, berdasarkan model yang kita bangun, outputnya adalah kelas positif. Tetapi di target itu kelas negatif. So, prediksi kita tadi adalah false. Ya. Kalau kita mau rangkum, apa itu true positif, false positif, true negatif, dan false negatif? Kita bisa rangkum seperti ini. True positif, ini adalah target. Ini adalah, lebih mudah dari prediksi dulu. Ini adalah prediksi, ini adalah target. Oke. Apa itu true positif? True positif itu kalau prediksi kita adalah positif dan itu benar. Artinya apa? Targetnya juga positif. Oke. False positif. False positif adalah prediksi kita positif tetapi false. Artinya apa? Targetnya bukan positif. Kalau bukan positif apa? Targetnya adalah negatif. Oke. Berikutnya. True negatif. Prediksi kita adalah kelas negatif dan dia true. Artinya apa? Targetnya sama dengan hasil prediksi. Karena kita memprediksikan negatif, so targetnya juga negatif. False negatif. Prediksi kita adalah negatif, kemudian ternyata false atau salah hasil prediksi kita. Artinya apa? Targetnya bukan kelas negatif, yaitu targetnya merupakan harusnya kelas positif. So, ini adalah pengertian dari true positif, false positif, true negatif, dan false negatif. Oke ya. Sekarang kita balik ke data yang kita punya tadi. Yang sebelah sini. Oke. Kita lihat. Ada 10 data. Kita coba hitung true positif, false positif, true negatif, dan false negatif. True positif, kita hitung di atas. True positif artinya adalah prediksinya positif. Kemudian targetnya juga positif. Data pertama, data kedua, positif, sudah. So, true positifnya adalah 2. Sekarang, false positifnya adalah false positif artinya prediksinya positif, tetapi targetnya tadi negatif. 1, 2, 3. False positifnya adalah 3. True negatif. Biar beda warnanya, kita kasih warna hijau, warna biru.
true negatif, kita lihat di sana, prediksinya negatif, targetnya juga negatif. Mana? Prediksinya negatif, targetnya negatif. 1, 2, oke, 2. Sedangkan false negatifnya prediksinya negatif, targetnya adalah positif. 1, 2, 3. Oke. False positifnya adalah 3, false negatifnya adalah 3, true positifnya 2, true negatifnya juga 2. So, jumlahnya adalah 10. Oke, sekarang confusion matrixnya seperti apa? Bentuk confusion matrixnya adalah seperti ini. Confusion matrixnya ini adalah prediksi, ini adalah target, ini adalah 0 atau negatif, ini adalah 1, ini adalah 0, ini adalah 1. Oke, kalau kita lihat di sini, 0 adalah negatif, 1 adalah positif. Berarti yang berada di sebelah sini, ini adalah jumlah true negatif, yang di sini adalah jumlah true positif, yang sebelah sini adalah false positif, false negatif, maaf, false positif, prediksinya positif ya. Yang sebelah sini adalah false, sini adalah false negatif. Di sini adalah prediksinya negatif. Oke, so confusion matrix dari data kita sebelumnya bentuknya adalah seperti ini. Di sini 2, di sini 2, di sini 3, di sini 3. Oke, ini adalah confusion matrix. Sekarang bagaimana kita mengukur kinerjanya? Biasanya kita menggunakan persamaan precision dan recall. Oke. Apa itu precision recall? Precision adalah jumlah prediksi kita yang benar terhadap kelas positif tentunya dari keseluruhan hasil prediksi kita terhadap kelas positif. Oke ya. Precision adalah akurasi atau prosentase jumlah prediksi kita terhadap kelas positif yang benar dari keseluruhan hasil prediksi kita terhadap kelas positif. Ya, hasil prediksi kita terhadap kelas positif apa? Ada TP plus FP. FP kan kita memprediksi bahwa suatu data itu kelas positif, hanya saja hasil prediksi kita salah. Oke, sedangkan kalau kita bicara tentang recall, itu adalah jumlah dari keseluruhan prediksi kita yang bernilai benar atau true positif dari keseluruhan data yang seharusnya benar. Dari keseluruhan data yang harusnya benar, tapi bisa jadi kita memprediksi kita
dari keseluruhan data yang harusnya positif. Oke, tapi kita tidak bisa dapatkan itu tadi. Yaitu true positif ditambah false negatif. Jadi, kalau kita bicara tentang precision adalah prosentase dari keseluruhan prediksi kita yang benar terhadap suatu kelas positif dari keseluruhan hasil prediksi kita terhadap kelas positif. Oke. Sedangkan recall adalah prosentase dari prediksi yang benar dan terhadap kelas positif dari keseluruhan data positif. Nah, ini kita bicara tentang recall. Kalau begitu, berapa precision recall dari data yang kita punya? Karena itu sama ya, TP dan FP dan FN-nya sama. So, kita punya 2 per 2 plus 3, yaitu 2/5, atau precisionnya sama dengan 40% atau 0,4. Sedangkan true recall-nya sama, yaitu 2 per 2 plus 3 atau sama dengan 0,4. Kebetulan sama. Oke. Misalkan ini adalah gambaran dari confusion matrix, perhitungan confusion matrix untuk classification atau binary classification atau klasifikasi biner. Oke, karena ini precision recall-nya sama, kita coba data baru. Misalkan kita punya data 5 ya. Yang pertama adalah ini hasil prediksi. Ini adalah target. Data pertama adalah prediksinya positif, targetnya juga positif. Data kedua prediksinya positif, targetnya negatif. Data ketiga prediksinya positif, targetnya positif. Kemudian data keempat prediksinya negatif, tapi targetnya sebenarnya harusnya positif. Data kelima prediksinya negatif, tetapi targetnya seharusnya positif. So, oleh karena itu kita punya true positifnya sama dengan 1, sedangkan false positifnya prediksinya positif, tapi sebenarnya targetnya adalah negatif 1. Kemudian, true positifnya adalah 2. True positifnya adalah 2. Kemudian true negatifnya tidak ada. False negatifnya adalah 2. Oke, oleh karena itu precision recall untuk data yang model seperti itu, precision recall-nya ini kita bicara true positif per true positif ditambah false positif dari keseluruhan tebakan terhadap kelas positif. True positifnya adalah 2 per true positifnya 2 ditambah false positifnya 1, yaitu 2/3. Sedangkan recall-nya adalah true positif terhadap keseluruhan data positif, yaitu true positif plus false negatif. False negatif ini kan data kita sebenarnya positif, tapi
kita prediksikan menjadi negatif. So, ini adalah sama dengan 2 per 2 plus Fn-nya adalah, Fn-nya tadi adalah 3. Itu ya, Fn-nya adalah 3. Fn-nya adalah 2. 1, 2. Prediksi negatif, tetapi prediksi kita salah, false. Berarti datanya adalah positif. Oke. So, ini 2 ditambah 2, artinya 2 per 4 atau 0,5. Ini adalah precision dan recall untuk bentuk data yang seperti ini. Oke. Sedangkan confusion matrixnya bentuknya jadinya seperti ini. Di sini adalah true positif 2, true negatifnya 0. Kemudian di sini adalah false positif. Sebelah sini ya. Lihat tadi. False positif dan false negatif. False positifnya adalah 1. Di sini false negatifnya adalah 2. Ini adalah confusion matrixnya. Oke.